Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizkyano Akbari. Di sini saya mewakili kelompok saya yang terdiri dari 3 orang, yaitu saudara Rizkyano Akbari, saya sendiri dengan NIM 122130011, saudara Hanif Rahman Abrar dengan NIM 122130112, dan saudara Muhammad Rizky Adilia Maryoma dengan NIM 122130013. Jadi kami ingin menjelaskan terkait implementasi predictive maintenance menggunakan pendekatan machine learning klasik berbasis Python dan scikit-learn. Studi kasus yang digunakan adalah dataset AI 41/2020 predictive maintenance dengan tujuan memproduksi ke potensi kegagalan mesin sebelum benar-benar terjadi pada mesin yang digunakan, yaitu mesin pengembang bioreaktor menggunakan kecerdasan buatan. Jadi pertama-tama yang dihasilkan, kita akan menjelaskan terkait yang dihasilkan eh, terkait eh, apa saja yang dibahas di materi ini. Yang pertama ada EDA, class balance, histogram dan korelasi. Yang kedua ada modeling, decision tree dan KNN, yaitu algoritma yang digunakan. Yang ketiga evaluasi, conversion metric, OC dan AUK, precision recall. Yang keempat learning curve dan validation curve KNN. Yang kelima interpretasi vector importance decision tree, dan yang keenam simulasi prediksi single manual input dan batch. Jadi yang pertama adalah penjelasan terkait setup environment dan dataset. Yang pertama kita perlu melakukan setup Kaggle API. Tahap awal dimulakan dengan setup environment kepada Google Colab dengan Google Drive mengakses file Indonesia Kaggle dan menyimpan metode hasil penelitian. Yang kedua, Google Drive di-mount untuk masa selanjutnya Kaggle API untuk mengunduh dataset AI 41 2020 secara langsung. Dataset kemudian diekstraksi dalam Pandas Data Frame dan dilakukan analisis berlanjut. Yang ketiga itu eksplorasi data atau EDA. Pada tahap eksplorasi data, dilakukan analisis pemisahan terhadap data. Pertama dicek apakah ada missing values yang terjadi di sini. Yang kedua, hasilnya menunjukkan bahwa dataset tidak bersih tanpa nilai kosong. Selanjutnya dianalisis di class balance pada variable target machine failure. Terlibat bahwa data imbalance di mana kondisi norma jauh lebih dominan dibanding kegagalan mesin. Selanjutnya, terdapat beberapa histogram penting. Yang pertama histogram UDI dan fitur numerik yang digunakan untuk memahami sebaran data potensi outliner. Sementara heatmap korelasi di bawahnya membantu untuk menentukan hubungan linear antara variabel-variabel numerik yang ada. Selanjutnya itu pemprosesan atau processing atau data speed. Sebelum melakukan pemodelan dilakukan tahapan processing data. Kalau identitas tidak informatif, UDI dan produk ID dihapus. Yang kemudian dataset dipisahkan menjadi fitur-fitur dan target-target tertentu. Setelah dibagi menjadi data training, testing, rasio 80/20. Menggunakan satisfied split, proporsi kelas tetap terjaga. Untuk memastikan processing konsisten, digunakan pipeline dengan standar scalar untuk fitur numerik, one hot decoding untuk menentukan fitur kategorikal. Terakhir, yang kelima itu training model. Kita menggunakan 2 training model di sini, yaitu decision tree dan K-nearest neighbors atau KNN. Decision tree dipilih dengan alasan untuk mampu menangkap hubungan nonlinear dan menghubungkan interpretasi yang lebih jelas. Sementara KNN digunakan untuk membanding berbasis kedekatan data yang ada. Kedua model tersebut dilatih menggunakan pipeline agar dievaluasi dengan bersifat adil. Yang keenam, terakhir ada evaluasi model. Evaluasi model dilakukan menggunakan beberapa metrik utama. Pertama, conversion metric melihat jumlah prediksi data benar dan data salah. Yang kedua, selanjutnya evaluasi curve atau evaluasi AUC, yang dimana dataset tidak seimbang itu ditentukan nilai average precision dan juga dianalisis. Karena metrik ini lebih representatif untuk mendeteksi kegagalan mesin. Dari evaluasi decision tree dan KNN, bisa dilihat bahwa decision tree menunjukkan performa yang lebih stabil dalam mendeteksi failure dibandingkan dengan KNN. Yang terakhir adalah learning curve. Learning curve ini untuk menganalisis perilaku learning yang ada pada kecerdasan buatan. Grafik ini menunjukkan perubahan performa training validation ketika jumlah data penelitian ditambah secara eksponensial. Selain itu, dilakukan validasi terhadap validation curve KNN untuk melihat pengaruh nilai K terhadap akurasi, sehingga dapat diidentifikasi nilai K yang seimbang antara overfitting dan underfitting.
Yang terakhir ada interpretasi model, simulasi prediksi, dan penyimpanan model. Ketiganya saling berkaitan, yaitu yang pertama interpretasi model. Salah satu keunggulan decision tree yang bisa kita bawa yaitu adalah kemampuannya yang sangat mudah diinterpretasikan untuk orang awam. Melalui factor importance dapat diketahui fitur-fitur apa saja yang mempengaruhi terhadap kegagalan mesin. Yang kedua, simulasi prediksi. Setelah model dilatih, dilakukan simulasi prediksi, model diuji, melakukan sampel data untuk memenuhi setelah prediksi bias untuk beberapa data sekaligus. Hasil prediksinya dibentuk dalam bentuk kelas normal value atau beserta probabilitas kegagalannya. Yang terakhir ada simulasi prediksi. Setelah model dilatih, dilakukan simulasi prediksi, model itu diuji menggunakan sampel data, input manual, serta prediksi bias untuk beberapa data sekaligus. Hasil prediksi ditampilkan dalam bentuk kelas normal, value, beserta probabilitas kegagalannya. Penyimpanan model digunakan dalam bentuk simpan Google Drive, digunakan untuk sebagai tahap akhir disimpan dalam bentuk Google Drive dalam format Joel-Bib, sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu jika ingin melatih kembali AI untuk akurasi mesin. Penutupnya, melalui pipeline ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan secara machine learning digunakan secara efektif untuk predictive maintenance, khususnya dalam mendeteksi potensi kegagalan yang dalam masa dini yang lebih cepat untuk dicegah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.